ada yang menuduh KPU curang, KPU tidak Adil. adil misalnya, pemilunya busuk misalnya gitu. Nah, tentu itu harus dibuktikan statement itu ya menjadi hal yang sangat krusial untuk segera dibuktikan apakah yang benar itu penyelenggara pemilu ataukah yang menuduh Jangan aja itu. nuduh ya, artinya buktikan Jangan-jangan aja. betul juga gitu. Iya, Jangan-jangan iya. betul juga gitu. Ada beberapa teman-teman partai itu datang ke kantor saya waktu itu dan mengatakan bahwa petugas kami waktu itu di bawah KPPS itu banyak yang tidak memberikan salinan C1. Jadi di situ tim seleksi itu memiliki tugas yang mulia untuk memastikan bahwa orang-orang yang akan duduk sebagai penyelenggara pemilu adalah orang-orang yang betul-betul terpilih. Oke, kalau bicara masalah bahwa potensi penyimpangannya itu besar gitu Mas ya. Kan ini juga terkait dengan kepercayaan masyarakat ya tentang penyelenggaraan pemilu gitu, tentang demokratisasi di Indonesia gitu. Nah, menurut Mas Hamdan, apa itu yang bisa memastikan para penyelenggara pemilu itu ya mungkin dari sistemnya atau dari apanya gitu bisa kita percaya gitu? Iya, yang pertama Mas, penyelenggara pemilu ini kan harus berpegang teguh pada aturannya. Undang-undang ya? Iya, rule of law. Jadi baik itu undang-undang dasar, ya, di mana kelembagaan KPU disebut di pasal 22 itu. Kemudian undang-undang pemilu sendiri, Undang-Undang 7 2017. Kemudian regulasi di bawahnya ada peraturan KPU. Iya. Nah, yang lain adalah peraturan kode etik dan kode perilaku yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi penyelenggara pemilu ada 3 Mas. Iya. KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu, Bawaslu sebagai pengawas tahapan pemilu, DKPP termasuk mengawasi KPU. Kemudian DKPP. Nah, ini yang sebagai pengadil etiknya. Kalau misalnya ada anggota KPU yang macam-macam dilaporkan misalnya bermain suara, misalnya memindah-mindah suara misalnya, itu bisa pidana, bisa juga kode etik Mas, ya dua-duanya. Karena mindah suara itu kan termasuk kategori kejahatan pemilu. Kemudian juga bisa diduga melanggar kode etik dan bisa disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, megang aturannya itu memang harus kencang sekali. Ya, tidak boleh kemudian kendor, apalagi di bawah intimidasi ya, bujuk rayu atau intimidasi dari semua pihak. Ini yang harus dipegang. Selama itu dipegang dengan baik, ya insya Allah nanti ketugasan itu menjadi lebih lancar, tidak ada kendala seberat apapun problemnya. Itu biasanya selesai. Kalau misalnya nih setelah selesai pemilu, kemudian ada yang menuduh KPU curang, KPU tidak adil misalnya, pemilunya busuk misalnya gitu. Nah, tentu itu harus dibuktikan statement itu ya misalnya apakah kalau disebut curang itu curangnya itu pada bagian tahapan apa. Kemudian misalnya ada pergeseran suara dari satu partai ke partai lain atau dari satu calon yang lain, maka harus dibuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi apakah betul ada pergeseran itu. Harus baik bukti ya? Betul, harus dengan bukti oleh DKPU itu. Sehingga itulah menurut saya yang paling penting menjaga penyelenggara agar tetap berpegang teguh pada regulasi. Regulasinya tadi ada baik itu undang-undang sampai ke peraturan tentang kode etik ya. Saya kira itu Mas yang. Tapi kalau masalah tuduhan KPU curang, KPU nggak adil itu pasti terjadi ya? Pasti, di setiap pemilu itu pasti Mas. Dari yang kalah? Ya? Dari yang kalah? Ya selalu ada tuduhan seperti itu. Jadi itu sudah saya hampir pastikan selalu ada di setiap pemilu maupun pilkada yang saya ikuti selalu ada. Nah, makanya kemudian jadi penting pembuktian itu. Ya. Jadi justru Mas,
menurut saya itu menjadi hal yang sangat krusial untuk segera dibuktikan apakah yang benar itu penyelenggara pemilu ataukah yang menuduh jangan aja itu nuduh ya, jangan-jangan betul juga gitu, jangan-jangan iya. betul juga gitu. Karena dalam beberapa kesempatan misalnya ketika katakan penyelenggara pemilu bertahan mengatakan enggak, di situ pemilunya pemungutan suaranya, penghitungan suara itu aman lancar. Tapi begitu kemudian berproses di Bawaslu misalnya, ternyata Bawaslu menemukan ada pelanggaran tata cara, prosedur di situ dan kemudian diminta untuk melakukan pemungutan suara ulang misalnya. Nah kan berarti kan keyakinan tadi kan dibantah. Kan? Ini yang jelasin kenapa ya Mas Hamdan nggak dendam sama saya gitu. Maksudnya gimana ini? Kan pas di Ambarukmo itu ketika rekapitulasi pemilu presiden kan, ya begitu Mas Hamdan ketok palu rekapitulasi dibuka, gitu kan saya langsung improve sih. Oh gitu. Iya. Oh itu. Iya. Ya kan memang kalau emang itu malah seneng kan ya negara itu kalau memang ada tuduhan buktikan aja betul, gitu. Betul. Jadi nggak masalah itu. Iya. Bahkan ada waktu itu saksi juga Mas yang ingin membawa itu sampai ke level nasional dan disampaikan lagi kan rekapnya ada di nasional ya. Kami selesai rekap di tingkat provinsi. Kemudian dia bilang kami nggak puas dengan putusan hari ini, nanti kami akan bawa ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta ketika kami rekapitulasi disampaikan lagi nggak apa-apa, tinggal kami jawab, nanti dibuktikan aja tergantung kebijakan KPU RI apakah akan membawa kasus ini ke ranah mana gitu. Ya, kira-kira itu. Makanya kalau kemarin Ketua KPU juga mencecar di TPS mana, kamu tahu gitu, ya emang harus begitu ya. Iya. Pernah, ini cerita pengalaman juga Mas. Di 2014 ya, pemilu 2014 ya, itu ada kejadian, ada beberapa teman-teman partai itu datang ke kantor saya waktu itu dan mengatakan bahwa petugas kami waktu itu di bawah KPPS itu banyak yang tidak memberikan salinan C1, jadi hasil hitung suara di tingkat TPS. Nah, sama seperti tadi, saya juga bingung nih kalau disebut banyak, banyak itu berapa angkanya? Iya. Terus yang tidak memberi itu siapa? Di mana? Kapan? Sehingga harus jelas. Sehingga saya waktu bilang, ya tolong, saya belum bisa memproses kalau belum ada angka, belum ada data. Akhirnya memang betul konsekuen dia balik hari berikutnya dia membawa data. Nah kemudian ya saya harus juga tindak lanjuti karena memang ternyata ada yang tidak memberikan Mas. Padahal itu wajib. Iya. Nah kalau petugas kami waktu itu yang salah ya harus dieleki. Harus diselentik. Nah tapi itu kan hanya beberapa Mas, nggak semua, yang sebagian besarnya luar biasa komitmen mereka. Kadang-kadang memang sesuai pepatah itu ya, nilai setitik dosa susu sebelangkah gitu ya. Persis. Ya, jadi memang makanya kalau KPU lebih senang kalau dibuktikan ya. Betul. Jadi ketahuan. Itu hanya 1 di antara 1000 misalnya gitu. Betul. Karena memang ya kita ini kan petugas banyak ya Mas. Iya. Banyak dalam waktu yang barengan. Betul. Sehingga ya memang standarnya sama nih. Iya. Cuman kan kita bicara dengan orang per orang yang mungkin punya isi kepala yang beda-beda gitu. Betul. Sehingga kalau ada saya mungkin melakukan gerakan yang di luar biasanya bisa jadi. Nah, itu yang kemudian tentu harus kita tindak lanjuti. Apakah tadi kalau misalnya yang belum memberikannya kita minta secara berjenjang ke KPU Kabupaten, PPK, PPS sampai KPPS untuk memberikan. Segera ini kalau enggak bisa kena pidana karena itu kan hak saksi. Kemudian ya itu harus merespons secara cepat. Karena itu bagian dari bagaimana merawat image, kepercayaan publik. Kalau misalnya dia bekerjanya serampangan, komplain tidak ditanggapi, dibiarkan saja tutup mata, maka yang terjadi ya orang nggak percaya. Kayak keluhan malah orang kayak solusi, malah melempar kesalahan ke pihak lain misalnya. Itu kan nanti akan jelek namanya. Kalau ada, ini juga buat teman-teman
KPU juniornya Mas Hamdan gitu ya, kalau ada keluhan itu diterima setiap, saja itu, justru itu akan menjaga kepercayaan publik kan ya. Kantor tuh harus buka setiap saat, keluhan tuh harus didengarkan. Seberapapun pahit dan seberapapun keras itu. Ya, kami mengalami ya di demo, orang di kantor datang bengok-bengok, bakar ban, itu biasa. Ya memang harus tahan banting di KPU. Kalau gampang stres, baperan ya repot, penyakitan nanti. Karena memang keras di situnya, sehingga kita sendiri mentalnya harus kuat. Biasa kayak gitu biasa. Yang penting kan kita punya keyakinan bahwa yang kita lakukan itu benar. Kalau misalnya kita yang salah ya segera minta maaf dan kemudian koreksi. Tapi Mas Hamdan ini menggambarkan karakter pemimpin Jogja gitu ya. Kalem tapi nyelesain gitu loh. Nggak harus tegang-tegang gitu. Setiap persoalan tuh pasti ada dimanapun teman. Di rumah tangga ada persoalan, di kampung ada persoalan, apalagi urusan pemilu yang itu kan berbagi kekuasaan gitu ya. Kepentingannya semua banyak, kepentingan Mas. Ya. Jumlah partai aja berapa, jumlah capres berapa, jumlah calon DPD berapa. Kepentingannya bisa beda-beda gitu. 4 orang, 5 orang itu kepentingannya bisa 20 gitu. Dan itu bisa dipaksakan juga. Sehingga sebagai penyelenggara itu memang seharusnya punya sikap yang jelas. Berkaitan dengan tadi Mas, kepercayaan masyarakat tentang KPU sebagai penyelenggara pemilu gitu. Kan ini lembaga independen sebenarnya. Betul. Nah, kalau boleh nanya seberapa independen gitu ya, mungkin dilihat dari seleksinya gitu. Mungkin bisa digambarkan gitu. Ya Mas, jadi seleksi itu adalah pintu pertama untuk menentukan seberapa berintegritas penyelenggara pemilu, KPU atau Bawaslu. Itu pintu pertama seleksi itu. Jadi di situ tim seleksi itu memiliki tugas yang mulia untuk memastikan bahwa orang-orang yang akan duduk sebagai penyelenggara pemilu adalah orang-orang yang betul-betul terpilih, bukan yang sembarangan, yang kemudian mudah tergoda oleh banyak hal atau kemudian meleot ketika intimidasi oleh pihak luar gitu. Nah, itu pintu pertama yang sangat penting gitu. Sehingga dia harus, tim seleksi itu harus mempelajari, tim misalnya dibentuk dengan tim yang independen pasti. Kemudian bekerja tentu dengan standar yang tinggi ya. Jadi misalnya dia tidak boleh, salah satu larangannya dia tidak boleh berafiliasi ke partai politik misalnya. Maka kemudian dipastikan bahwa orang itu bukan anggota partai politik pada saat itu misalnya. Nah itu kunci penting gitu ya. Kemudian juga track record harus dilihat. Dulu dia gimana sebelumnya misalnya sebelumnya udah penyelenggara nih, tapi selalu bikin masalah misalnya. Banyak kan komplain, banyak laporan. Banyak komplain, banyak orang yang kalau tidak suka kan mesti banyak orang yang suka. Cuman kan maksudnya pekerjaan itu beres apa enggak gitu. Nah, itu bisa dilihat terbukti atau tidak segala macam tadi. Makanya penting tadi ya. Betul. Jadi komplain masyarakat itu penting juga penting, memberikan track record kepada. Betul, itu menjaga marwahnya KPU sebenarnya. Nah, itu harus dilacak betul apakah si calon ini betul-betul track recordnya baik apa tidak. Nah, kalau di level ini menurut saya nih, kalau di level provinsi, kabupaten, komisionernya itu baik KPU maupun Bawaslu mungkin masih lumayan terjaga lah ya, karena meskipun nanti yang dimilih ya KPU atau Bawaslu RI ya. Tapi kalau memang posisi di KPU RI itu kan ya mau nggak mau kan yang milih DPR RI. Komisi 2 ya? Ya, Komisi 2. Nah itu seberapa independen dia itu bisa dilihat dari bagaimana nanti dia bekerja. Karena setiap regulasi kan harus melalui konsultasi. Nah, isi konsultasi itu apakah semua itu sesuai dengan kehendak dari teman-teman di Senayan itu, ataukah sesungguhnya yang dihasilkan di peraturan KPU misalnya itu sudah menggambarkan regulasi yang ideal yang tidak di bawah tekanan atau tidak di bawah ketiak dari pihak lain gitu misalnya. Jadi independensi KPU itu memang ditentukan
dari regulasi yang dibuatnya menurut saya, kemudian dari kerja-kerjanya dia yang tidak diobok-obok oleh pihak lain, ya, tidak dipengaruhi terlalu mendalam oleh pihak lain, ya, dan kemudian pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Itu kunci utama menurut saya itu, Mas. Kalau bicara KPU RI, dari generasi-generasi ini yang menurut Mas Hamdan paling emas mana? Ya semua ada plus minusnya. masanya ya, semua ada plus minusnya. Cuman memang ya ada plus ada minusnya semuanya. Cuman memang ada beberapa yang menurut saya cukup tangguh menjaga independensi. Misalnya di periode 2012 kalau nggak salah ya, sampai 2011 kalau nggak salah. Itu periode di mana waktu itu KPU juga melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal yang mengharuskan mereka untuk setiap membuat aturan itu harus persetujuan dari Komisi 2 di DPR RI gitu ya. Artinya gini, dari sisi effortnya KPU waktu itu. Yang itu loh Mas, kita tahu kalau dia melawan kan nasibnya dia. Ya nggak? Kalau dia mau nyalon lagi kan pasti awas kamu. Ini kamu durhaka ya kamu ya gitu kan. Oh, mereka nanti akan yang jadi yang milih palu terakhirnya kan mereka. Jadi akhirnya misalnya baru satu periode mau nyalon lagi kan. Tapi itu dilakukan untuk kepentingan mempertahankan agar lembaga itu tetap independen. Ini saya kira satu pengalaman catatan saya yang sangat baik dari komisioner waktu itu yang ingin menjaga independensi lembaga. Karena satu pasal itu nanti rentetannya bisa panjang. Sehingga kalau dia tetap dijaga independen, ketika regulasi menjaga dia independen, maka secara sikap keputusan itu pasti akan dia berpegang pada itu. Tapi sekalinya itu dilompati, ya, lewat aturan tadi, misalnya dia tidak melawan, dia malah cenderung setuju misalnya, maka kemudian ketika aturan itu memungkinkan intervensi, ya sudah selesai. KPU itu kan nilai tertingginya independensi itu menurut saya. Independensinya, kemandirinya. Kita sudah pernah melakukan pemilu dengan berbagai macam tipe penyelenggara pemilu, Mas. Kalau bicara soal pengalaman itu, 99 itu penyelenggaranya dari partai politik ya? Pak KPU, utusan partai politik. Betul, KPU dan utusan partai politik. Jadi kan kalau dari beberapa teori politik itu kan ada beberapa tipe penyelenggara pemilu. Kebetulan Indonesia sudah pernah semuanya, Mas. Pertama pemerintah, waktu zaman Orde Baru kan pemerintah, Mas. Dulu Mendagri kan? Mendagri ada kan, ya. Mendagri. Kemudian yang tadi yang jangan sebut 99 itu kan kombinasi antara penyelenggara pemilu yang dimana itu pemerintah dengan peserta pemilu kan. Peserta pemilu jumlahnya banyak, ada 48 waktu itu, keputusannya alot, ya kan? Mau mutus pemilu, sana nggak setuju, sana udah setuju, sananya enggak. Akhirnya kan terus diputuskan oleh presiden. Nah kemudian yang terakhir ini adalah independen. Masyarakat. Masyarakat. Jadi KPU-nya, jadi filosofinya KPU itu mewakili masyarakat ya? Betul. Pemerintah sudah. Pemilik kedaulatan ya? Betul, pemilik kedaulatan. Pemerintah sudah, pemerintah plus partai politik sudah. Saatnya ini kan independen masyarakat. Nah ini menurut saya itu jangan setback lagi. Jangan kemudian. Ini udah bagus ya? Nah, udah. Secara konsep sudah ini masyarakat saja. Dan independen gitu loh. Secara aturan harus betul-betul dipastikan independen. Sehingga ketika ada usaha-usaha untuk mengganggu dan kemudian ada fight back-nya, serangan baliknya, atau bertahan dan kemudian mencoba tidak terima dengan itu menurut saya upaya yang sangat baik untuk mempertahankan filosofi bahwa penyelenggara itu menurut saya yang baik adalah independen dan dikelola oleh masyarakat tanpa mudah diintervensi oleh siapapun, oleh pemerintah, oleh partai politik, oleh DPR dan seterusnya. Saya kira itu, Mas. Jadi kalau ada upaya untuk setback tadi, ini para netizen, para pegiat demokrasi ini harus
berteriak kencang gitu. Iya, dan harus gaduh gitu. Betul, harus gaduh. Iya. Karena beberapa teman-teman NGO yang masih konsisten tuh saya lihat masih banyak, Mas, yang kemudian mereka secara konstruktif itu bahasa tadi bengok. Iya. Berteriak ketika ada sesuatu nggak beres. Iya. Jadi keterlibatan teman-teman NGO ini kan macam-macam. Ada yang kemudian memberikan input masukan ketika regulasi tidak sesuai. Ada yang kemudian perlu melakukan upaya protes keras kepada penyelenggara pemilu supaya menempatkan mereka pada rel yang sudah ada. Tapi upaya-upaya itu bagus ya. Termasuk kemudian melakukan gugatan, misalnya judicial review terhadap aturan yang tidak menurut mereka tidak sesuai ya. Misalnya kemarin 30% perempuan misalnya yang oleh KPU peraturannya itu diatur dengan pembulatan ke bawah. Nah, teman-teman NGO kan nggak bener nih kalau dihitung nanti ini pura-pura ini kuota 30% perempuan pura-pura itu. Semakin menipis ya. Semakin di bawah 30% Mas akhirnya. Karena kan kayak Jogja 8 untuk DPR RI itu kan cukup 2 sekarang. Iya. Kalau dulu kan harus 3 kan. Iya. Nah, sehingga kan ini digugat ke Mahkamah Agung ya karena peraturan lah. Kemudian menang tapi belum dilaksanakan. Jadi besok kembali lagi ya. Kalau aturan yang besok seharusnya itu 30% tidak pembulatan ke bawah tapi ke atas. Ya. Ini kan contoh-contoh bahwa teman-teman NGO itu masih punya greget, masih punya kepedulian untuk membangun penyelenggaraan demokrasi elektoral yang baik, salah satunya melalui regulasi. Karena kita meyakini kalau aturannya benar, hasilnya ya akan lebih baik. Kita kan harus membayangkan yang ideal, Mas. Iya. Boleh yang kemudian membayangkan paling ini enggak. Kita harus punya bayangan ideal, optimis bahwa demokrasi itu harus dikawal. Iya. Tapi CR-nya yang KPU tadi gagal ya, yang berhasil. Cuman yang ke Komisi 2 tadi setiap aturan. Akhirnya konsultasi tadi. Sifatnya konsultatif kalau itu kan kayak wajib ya. Iya. Jadi kemudian ini luar biasa itu sebenarnya. Ya. Konsultasi yang tidak harus mengikat. Jadi dulu laporan didengerin, bisa dipakai bisa enggak gitu. Cuman ya tergantung nanti perjalanannya. Apakah nanti itu konsultasi itu kemudian jadi mengikat dirinya KPU apa tidak, itu tergantung perjalanan nanti. Kalau selama ini misalnya kemudian bisa membangun independensi, ini kan konsultasi, sifatnya tidak mengikat. Tapi kan bisa diartikan sebaliknya. Ini setiap bikin aturan harus konsultasi nih. Kalau udah harus konsultasi, harus mengikat ya sudah. Jadi satu aturan aja bisa beda banget ini ya, tafsirnya ya. Betul makanya. Penggunaannya tergantung kepentingan. Ya karena memang kita bicara politik, pembagian kekuasaan kalau pemilu itu ya memang bisa sangat beda banget ininya kepentingannya masing-masing. Terus kalau dari masa ke masa, Mas, jenengan berarti kan pileg sejak 2004. Iya. Sistemnya saat itu juga masih nomor urut ya? Nomor urut. Terus berubah menjadi suara terbanyak. Pas mungkin beberapa teman nggak kebayang ya, apalagi generasi Gen Z ini yang dulu pemilu itu ditentukan dengan nomor urut. Jadi yang jadi kalau sebuah partai dapat kuota kursi maka yang akan jadi nomor 1 Mas. Terus di saat itu namanya kepentingan tadi biasanya yang nomor 2, nomor 3 bikin aturan kan tadi internal. Diganti tengah jalan. Separuh ya, PAW-an gitu ya. Atau kalau tidak bikin surat pernyataan itu dengan syarat misalnya mencapai 30% siap mundur tanpa tanggal. Ya karena mungkin yang terjadi seperti itu. Itu. Jadi bisa dipakai kapan saja. Iya. Mau 2,5 tahun, mau 3 tahun, mau 2 tahun. Apalagi kalau itu pengurus partai ya, ketua-ketua partai. Iya. Ini sekali lagi soal kepentingan. Itu menunjukkan bahwa setiap aturan mesti akan selalu dicoba ngakalinya kan gitu ya, kepentingannya masing-masing itu. Nah soal ngakali itu, ini ada pengalaman unik saya itu kan sering ngisi ngisi pelatihan kepada anggota DPRD. Oh iya. Di banyak tempat lah. Di luar Jawa banyak, sering lah kadang luar kota yang ngisi gitu. Tapi ada satu sesi di mana ada salah satu anggota dewan itu seperti ogah-ogahan mengikuti sesi saya, Mas. Jadi saya tahu dari gelagatnya. Ya. Dan saya tahu saya bukan pada posisi untuk
ngajari dewan, karena dewan itu kan orang yang sudah luar biasa, sudah pasti lah, sudah orang yang punya kemampuan lebih, apalagi dia sudah pemain di lapangan. Pertanyaan dia satu, dia bilang gini, Mas, kalau tahapan pemilu kan udah paham, nggak perlu diajari. Gitu. Yang penting bagi kami, bagaimana kami bisa mengakali. Minta tips ke saya, Mas. Celahnya di mana yang paling penting bagi kami itu? Wah, iki gimana nih kayak begitu Mas Hamdan begini langsung bangun semua itu. Gimana mencatat lah. Satu-satunya yang beda pertanyaannya. Kalau yang lain tanya soal tahapannya gimana, itu nggak beda. Kamu udah paham soal itu, Mas. Yang saya butuhkan tuh bagaimana cara ngakali aturan, waduh. Ya. Itulah kira-kira. Salah satu cara ngakali itu ketika mau di PAW harus segera mendaftarkan gugatan kan ya? Kalau nggak salah. Itu jadi, ngakali. Iya ngakali kan? Terjadi. Jadi meskipun mau di PAW, lama, proses hukumnya panjang banget. Kita tahu karena proses hukum itu nggak cepat gitu. Iya. Nggak cepat dan berjenjang, Mas. Iya. Bisa banding, bisa apa gitu. Itu dia. Mulai dari tingkat ini naik lagi sampai ke kasasi kan. Itu bisa sampai selesai masa jabatan belum selesai. Iya. Dan itu terjadi di beberapa tempat. Nah, itu ya monggo lah itu urusan internal teman-teman partai politik. Iya. Ya kayak tadi, Mas, kalau mau jujur, saya ngerti kayak gitu juga kan sebenarnya bisa diakali. Cuman ya buat apa sih gitu ya? Kita pengennya yang baik-baik aja. Iya. Jadi pertanyaan para peserta pemilu itu gimana cara ngakali ya? Iya. Jadi saya disuruh. Karena semua pengen menang. Gitu. Meskipun saya tahu saya nggak ngomong. Ya. Itu ada ilmunya sendiri. Meskipun mereka juga tahu soal ini mengapa juga Mas Hamdan ini menjadi incaran ya dari partai politik gitu untuk bergabung dengan partai politik karena mesti tahu gitu ya. Sudah lihat dari dalam gitu cara mensiasatinya seperti apa gitu. Ya. Bisa jadi ketua partai atau ketua tim pemenangan pemilu gitu. Iya. Enggak lah. itu mesti jurus-jurusnya ampuh gitu. Ya kalau di situ enggak. Jadi teman-teman partai lebih pakar lah. Iya. Lebih mahir lah. Tadi Mas, kalau dari 2004 sampai 2019 berarti kalau kan ya. Ngelolanya ya. 2024 persiapannya ya. Iya. Itu apa yang lebih baik gitu, apa yang menjadi catatan gitu menurut Mas Hamdan? Tentu pemilu itu kan harus belajar dari pemilu sebelumnya. Iya. Pelajaran terburuk, terpahit, tergetir sekalipun itu sesungguhnya guru yang paling baik untuk memperbaiki pemilu ke depan. Dan itu memang wajib dilakukan. Saya melihat misalnya ya di 2019 kita melihat petugas KPPS banyak meninggal dunia, Mas. Oh iya. Ya toh? Ada angkanya beda-beda lah, ada yang menyebut 500, ada yang 800. Hampir 1000 bahkan ya. Nah, iya. Se-Indonesia jumlahnya segitu. Di Jogja ada 12 waktu itu. Tentu kami prihatin dengan itu. Tentu kami sedih sekali karena itu waktu itu mereka penyelenggara kami yang berjuang luar biasa dan kemudian mengembuskan nafas air. Itu nggak boleh dianggap enteng, Mas. Itu catatan. Itu soal kemanusiaan. Yeah. Kita nggak boleh main-main soal itu. Yang kayak gini itu nggak boleh lagi terulang di tahun 2020. Karena nyawa ya, Mas, ini kita bicaranya misalnya ini satu orang kepala keluarga, dia punya istri, punya anak, ya harus dibiayai hidupnya, sekolah, kan gitu. Sehingga satu pun yang sedo atau meninggal itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, maka kemudian harus ada perubahan-perubahan di situ. Misalnya ini sudah yang kemarin sudah diubah itu misalnya soal syarat umur, Mas. Syarat umur itu kan dulu nggak ada batas atas, Mas. Iya. Nggak ada batas atas. Jadi mau berapapun 75 tahun sekalipun itu boleh jadi penyelenggara. Dan rata-rata begitu udah jadi akan jadi lagi gitu ya. Iya, karena ya apalan gitu. Iya, itu apalan. Terus kowe ya wis dadi to, wis iso to prosedure kurang luwih padha gitu. Iya. Biasanya Pak RT, Pak Dukuh ngandalke orang yang sudah pengalaman. Nah, ternyata faktor umurnya pengaruh karena kemarin itu
salah satu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian penelitian dari beberapa kampus ya. Kebetulan saya juga nulis buku soal itu, Mas. Salah satu chapter saya tulis soal KPPS yang meninggal itu. Itu penyebabnya itu umur, salah satunya umur. Karena rata-rata di atas umur 55 tahun. Iya, iya. Kemudian punya komorbid, penyakit penyerta. Sehingga kebijakan yang sekarang ini yang memperhatikan pengalaman pahit yang dulu, itu usia dibatasi maksimal 55 tahun. Kemudian makanya terus banyak anak-anak muda jadi KPPS ya. Itu dia. Jadi tren abdi negara. Ya, itu. Oh iya, viral itu, Mas. Viral. Itu karena masalah umur ya. Itu juga sebenarnya bagus juga untuk regenerasi ya. Itu dia. Sebetulnya momentum untuk regenerasi, Mas. Iya, iya. Yang sudah sepuh biar leren ya, tapi diganti anak muda gitu. Karena faktor apalan tadi biasanya Riko kalau mau ganti sebenarnya. Betul. Begitu ada aturan itu enak. Ya. Nah, kemudian soal komorbid, itu kan ada pemeriksaan kesehatan mensyaratkan tidak punya komorbid meskipun baru pernyataan pribadi ya. Iya, iya. Tapi tetap mau nggak mau itu pengaruh. Tidak-tidaknya ada ikhtiar lah. Gitu. Ada kesadaran bahwa memang saya siap. Rasa jadi. Iya. Nah, kemudian yang kedua sebetulnya kemarin ada ide yang menarik, Mas. Yang waktu itu draft itu sudah kan ini ada waktu itu KPU RI meminta KPU provinsi untuk membahas mengenai draft pemungutan penghitungan suara. Salah satu yang saya cocok ya, saya cocok itu adalah dan sudah direncanakan oleh KPU itu melakukan 2 panel untuk penghitungan suara, Mas. Penghitungan suara sekarang ini kan rata-rata selesai dini hari, Mas. Betul. Gitu. Ada yang bahkan sampai jam dulu, Mas. Jam 10 pagi, Mas. Saya tuh kan banyak mendengar dari teman-teman saya, dari warga ketika saya layat dan seterusnya itu cerita soal itu ada yang sampai jam 10 pagi. Saya bayangin. Saya kemarin kan sempat ketemu sama KPPS gitu. Itu sampai tidur bikin tabulasi itu tidur gitu. Ada gitu ya. Nah, itulah kan sampai ke freeze gini. Iya. Pokoknya sampai segitunya. Jadi 2 panel itu maksudnya 2 tim? 2 tim, Mas. Itu sudah ada dalam draftnya, Mas. Paralel gitu ya? Paralel, Mas. 4 Tapi orang. Konsekuensinya anggaran ya? Enggak cuma anggaran, Mas. Kalau anggaran di KPU nggak masalah. Tapi saksi maupun pengawas TPS yang hanya satu. Padahal dia harus mengawasi dua-duanya. Iya. Itu. Kalau itu menurut saya bisa mengurangi, Mas. Sangat bisa mengurangi. Sudah dilakukan simulasi juga. Kalau itu dilakukan kemarin kemungkinan ya lembur-lembur yang sampai jam 10 pagi itu nggak terjadi. Iya, betul. Itu kan sebenarnya upaya untuk menyelamatkan nyawa dari penyelenggara pemilu. Nah, yang gini-gini sampai ada yang usul, wis lah nganggo elektronik wae penak nunul gitu. Tapi kan nggak semudah itu, Ferguson. Tingkat pendidikan Indonesia banyak tantangan, Mas. Ini aja Sirekap saja. Yang hanya memotret saja. Ini kan sebenarnya kan sederhana ya. Memotret, mengunggah, kemudian ditayangkan kan gitu. Itu kan sudah kontroversi di sana sini lah yang namanya pembenci sama penyuka itu kan memang selalu beradu kutub ya, ada saja gitu. Jadi tapi kalau saya nanya kemarin beberapa KPPS itu ya memang kalau nggak ada Sirekap lebih simpel kan gitu. Nah, lebih simpel memang. Pekerjaan mereka selesai. Memang gitu. Karena harus motret, harus kan ada lelot juga atau itu? Iya. Biasa. Loginnya aja sampai baru 24 jam berikutnya baru bisa login gitu. Cuman saya juga dapat pembelaan, Mas, dari teman-teman yang ngerti IT gitu. Ya memang untuk produk semacam itu mau disimulasi seperti apa gitu. Nggak pernah ada usernya. Sebuah program aplikasi yang dipakai secara serentak dalam waktu bersamaan. 800.000 TPS, hampir 900.000 TPS itu pasti ada kreditnya pasti. Kami juga mengalami di paling komparasinya kan bank itu pun mungkin tidak serame ini memang. Ramai itu gitu. Dengan waktu yang berbarengan, Mas. Nah, kami kan sebenarnya sudah pernah punya pengalaman di Sirekap itu, Mas. Tapi maksudnya gini, usulan pemilu elektronik itu yang bayangannya simpel, itu kan sebenarnya nggak simpel juga. Saya hanya mencatat Sirekap yang pekerjaan nggak terlalu rumit itu juga sudah menimbulkan kontroversi. Betul. Apalagi pemilu elektronik yang belum ada regulasi undang-undangnya, belum ada kajian yang mungkin sudah ada kajian tapi belum meluas ya. Kemudian juga soal kesiapan termasuk tidak hanya kesiapan teknologi, internet,
masyarakat tidak cuma itu, tapi kesiapan menerima hasil elektronik itu, Mas. Kita itu kan masih mempercayai yang fisik. Yeah. Nanti ya itu perlu waktu kan. Perlu waktu, itu seperti orang belanja online itu loh. Betul. Tapi bisa sebenarnya. Masa gini, kalau tidak ada upaya untuk mencoba mensosialisasikan, kemudian mendiseminasikan itu ke publik, yang nggak akan beranjak dari situ. Iya, betul. Sebetulnya di pilkada itu secara regulasi sudah ada, Mas, opsional. Jadi pakai manual bisa. Oh sudah? Oh udah. Boleh. Regulasinya ada. Oh. Cuman belum dilaksanakan. Tinggal nunggu ini KPUD mana yang. Ya tapi harus di bawah koordinasi Jakarta, Mas. Pusat. Oh. Aturan ada, tinggal nanti goodwill-nya Jakarta seperti apa. Kayaknya Sleman pernah bikin pemilu kelurahan. Itu kepala desa. Iya. Nah, kepala desa udah jalan. Iya. Memang biayanya besar, Mas. Biayanya besar. Biayanya sama pilkadanya lebih besar ininya, beli alatnya gitu. Ya makanya itu tantangan kan. Belum apakah punya juga keuangan daerah itu mampu apa enggak menyokong itu. Terutama kalau saya itu kepercayaan masyarakat. Makanya tapi itu paling penting itu, Mas. Kalau saya meyakini itu masalah generasi nanti. Nah, ini pengalaman pribadi aja gitu. Saya kan pernah ngobrol sama anak muda lah selisih 15 tahun di bawah saya gitu. Pak, bagus buku ini gitu. Begitu dia nyebutkan buku itu, saya ke Gramedia gitu. Ini nyebut toko ya. Di buku itu nggak ada. Saya udah keliling, nanya-nanya nggak ada. Gramedia yang sana ada nggak, Pak? Nggak ada gitu. Terus saya ngomong sama, "Loh, kamu beli di mana?" Online, Pak gitu. Begitu saya nunut online, ada barang itu, makanya itu. Iya, Mas. Artinya memang ya ini masalah betul. Masalah apa namanya ya, kepercayaan nanti lebih benar. Masa gini, kalau memang kita memproyeksikan, meskipun kan ya pengalaman beberapa negara itu ada yang kembali Mas dari elektronik kembali ke manual karena ada juga ada Mas. Kalau nggak salah Jerman ya. Balik atas putusan mahkamahnya mereka kemudian balik ke manual lagi. Daripada ribut percaya nggak percaya ya. Tapi tidak kemudian ditutup kesempatannya untuk didiskusikan. Kita ini kan harus banyak opsi, nggak cuma satu. Intinya pokoknya pengen yang lebih baik kan. Betul. Coba dilihat, dipelajari manual seperti apa. Coba lihat kemungkinan yang lain opsional. Ini ada elektronik. Kalau udah bilang dari awal sudah, enggak itu nggak pasti, nggak dipercaya orang. Nanti dulu, kan belum dicoba, belum diseminasikan, diwacanakan secara luas. Nanti dulu, coba dibahas. Apalagi generasi sini kan hidupnya layar ceprot sudah pegang HP teknologi kan, sehingga nggak nanti ke depan akan lebih mudah. Pasti ada teknologi nanti yang mempermudah semua hal termasuk dalam hal ini pemilu. Betul, yang lebih penting adalah masalah kepercayaan tadi ya. Itu dia. Karena ini masalah di mana-mana percayaan Mas. Sama teman itu bisa nggak percaya, bisa selesai pertemanan Mas. Karena bagaimanapun independennya KPU, bagusnya pemilu, mesti begitu kalah nuduh curang ya. Seringnya begitu. Iya. Kayaknya nggak habis-habis ini ngobrol sama Mas Hamdan itu. Tapi sementara kita batasi ya obrolannya. Mungkin lain waktu kita sowan lagi. Ya, matur nuwun atas silaturahmi. Mungkin silang pilkada nanti Mas. Siap. Kita perlu memperdalam khusus masalah pilkada barangkali nanti. Kebetulan gimana cara ngakalinya? Waduh ini. Enggak. Kali pertanyaan ini nakal tadi. Tapi boleh Mas, yang tadi karena jangan nyebutkan buku apa yang pernah ditulis, nanti mungkin kita sampaikan ke teman-teman. Namanya, gambarnya, videonya, bukunya. Iya. Jadi saya cerita agak sedikit ya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Jadi ini pribadi. Saya itu punya niat ya untuk membuat legacy. Legacy sepanjang saya kerja di KPU. Iya. Kalau legacy pekerjaan baik itu sudah, menurut saya sudah seharusnya kamu bekerja itu baik. Iya. Itu sudah kewajibanmu. Legacy itu bagi saya adalah ilmu pengetahuan. Dan salah satunya menurut saya adalah membuat buku agar generasi setelah saya, entah penyelenggara atau masyarakat, itu bisa membaca atau mengetahui, ternyata biyen iki ngene to. Wis tau ono iki to. Iya. Dengan membaca buku saya. Nah, buku itu juga saya niatkan untuk menghadiahi ulang tahun saya, Mas. Jadi ulang tahun saya
waktu itu usia 44 tahun. Jadi saya harus selesaikan buku itu. Kemudian saya kerjakan pilkada pada masa Covid. Saya anggap menarik, Mas. Oh iya. Karena pilkada Covid itu pertama kali baru terjadi di Indonesia. Dan belum tentu terjadi 100 tahun kemudian. Iya, betul. Orang kan pasti akan kehilangan jejak ketika Iya. Covid itu misalnya berjarak 50 atau 100 tahun lagi kan. Sehingga harapan saya, idealisme yang saya bangun itu, dan saya motivasi untuk diri sendiri, itu buku ini mudah-mudahan punya manfaat dibaca ketika besok, mudah-mudahan enggak ya, terjadi lagi. Sudah ada pernah, kita tuh pernah menyelenggarakan di pilkada di tengah COVID. Saya beri judul Pilkada di Tengah Dua Bencana. Apa dua bencana itu? Bencana itu pertama bencana alam COVID. Yang kedua waktu itu kalau Mas Setia ingat, pada saat COVID Merapi juga lagi batu-batu ya? Batu-batu mengeluarkan semburan awan panasnya. Dua bencana itu, satu bencananya lebih ke lokal di Cangkringan, di Sleman lah. Di Sleman, sehingga warga yang diungsikan itu harus menanggung beban dia melaksanakan pilkada di luar tempat tinggalnya. Yang kedua itu dia juga harus menggunakan protokol kesehatan secara dua hal sekaligus ya. Dua hal sekaligus itu yang menarik, yang menurut saya menarik, dan kemudian saya tulis, saya cetak, tidak saya jual, saya bagikan. Jadi memang saya pengen itu bisa dibaca, dan kemudian diunggah, Mas, kebetulan ke tempat kerja saya dulu di website KPU, sehingga bisa dibaca oleh siapa. Dibuka websitenya, berbentuknya e-booknya, lebih ke PDF ya, buku yang di scan gitu, dan itu mudah-mudahan seperti harapan ya, amal jariah ini. Memberi manfaat paling enggak ya. Amin ya. Itu, Mas, jadi judulnya Pilkada di Tengah Dua Bencana, lahir di tahun 2021. Saya yakin kalau penyelenggara pemilu itu seperti Mas Hamdan semua itu kita adanya percaya gitu. Ya kan? Wah, ini saya harus cari helm dulu. Cuman sayangnya kan nggak akan sama gitu masing-masing orang. Tapi tadi kan regulasi sistem pengawasan termasuk bengoknya masyarakat itu penting ya, untuk penting, memastikan proses pemilu itu berjalan secara demokratis, secara sesuai regulasinya itu. Dan sekali lagi matur nuwun, Mas Hamdan. Sami-sami. Belum habis nih, masih banyak yang perlu digali gitu. Pokoknya dihubungi, siap. Ya. Nanti kita pasti akan soal lagi, dan saya yakin teman-teman nanti akan komen Mas Hamdan lagi gitu ya. Matur nuwun, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.